Halo, kali ini saya Juli Saputra dengan NIM 20120012. Saya akan menjelaskan tentang bahasa JavaScript atau biasa disebut ECMAScript 6. Node.js adalah lingkungan eksklusif untuk kode-kode yang dituliskan dalam bahasa pemrograman JavaScript. Karena itu, sebelum menggunakan Node.js, kita perlu memahami terlebih dahulu aturan dan sintaks-sintaks yang berlaku di dalam JavaScript. Modul kali ini akan membahas sintaks-sintaks tersebut. Bagi yang sebelumnya belum pernah mempelajari JavaScript, Anda dapat melewati pembahasan di dalam modul ini. Saat modul ini dibuat, Node.js masih menggunakan bahasa pemrograman standar yang dikenal dengan ECMAScript 6 atau sering disingkat ES6. Standarisasi sebelumnya dilakukan pada tahun 2009, dikenal dengan ECMAScript 5. Proses standarisasi terhadap bahasa JavaScript dilakukan oleh ECMA International. Dalam ECMAScript 6, JavaScript telah mengalami perubahan yang berupa penambahan fitur-fitur seperti dukungan terhadap parameter operasional di dalam fungsi, interpolasi variabel di dalam string, pembuatan string yang terdiri dari beberapa baris, pendefinisian kelas, pewarisan kelas, dan lain-lain. Seluruh contoh kode JavaScript yang ada di dalam modul ini mengacu pada standar ECMAScript 6 dan dieksekusi menggunakan Node.js, bukan menggunakan aplikasi web browser. Pada beberapa bagian, kode hanya didemonstrasikan menggunakan terminal. Kita mulai dengan program Hello World. Kita buat file hello.js. Pada program pertama Hello World, kita ketikkan console.log tanda petik Hello World. Untuk menjalankan program, kita save atau bisa juga langsung Ctrl S. Lalu kita ketikkan node hello.js. Di dalam node.js, console log adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data ke layar. Jika Anda menggunakan aplikasi web browser sebagai lingkungan eksekusi, maka kode di layar perlu diganti sebagai berikut. Dapat dilihat di layar. Kode di layar dapat disimpan ke dalam HTML dan dijalankan web browser. Dokumen write digunakan untuk menampilkan data ke layar web browser. Perintah dan blok kode program, pernyataan atau statement atau perintah program di dalam JavaScript tidak harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jika perintah program tidak disertai tanda titik koma, maka tanda tersebut akan ditambahkan secara otomatis ketika kode dieksekusi. Dengan demikian, kita coba. Kita hapus tanda titik koma, kita Ctrl S atau save, lalu kita jalankan. Kita menggunakan anak panah atas saja supaya lebih mempercepat pengetikan. Kita jalankan, ya. Jadinya seperti ini. Tanda titik koma wajib disertakan ketika kita ingin menulis dua perintah atau lebih dalam satu baris kode, misalnya sebagai berikut. Jadi kita menggunakan tanda titik koma jika menggunakan dua perintah. console.log
buka kurung, tanda petik, selamat datang di Stikom. Akhirnya kita tidak perlu menggunakan tanda titik koma. Kita Ctrl S atau save, lalu kita jalankan. Muncul hello world dan selamat datang di Stikom. Pada kode di layar, tanda titik koma berguna untuk memisahkan antara perintah pertama dan perintah kedua. Dalam JavaScript, blok program dibuat menggunakan tanda kurung Kurawa. Blok program itu sendiri adalah bagian program yang berisi dua perintah program atau lebih yang dianggap sebagai satu kelompok. Kita buat contoh. Enter. Var A sama dengan 2 if A sama Oke. Selanjutnya kita save atau Ctrl S, lalu kita run. Hello. Oke. Jika A bernilai 2, maka dia akan mencetak perintah 1 dan perintah 2. Untuk bagian ini kita jadikan komentar yang ini. Perintah 2 dianggap sebagai satu kelompok atau satu kesatuan karena diapit oleh blok program, yaitu tanda kurung Kurawa. Ini berarti bahwa jika kondisi yang diperiksa di dalam blok pemilihan benar, maka dua perintah tersebut akan dilaksanakan. Jika kondisi salah, perintah tersebut akan diabaikan. Contoh misalnya kita ganti A sama dengan 2 sama ganti A sama dengan 9. Ctrl S. Saat dijalankan perintah tersebut tidak akan dilaksanakan. Nah, kita kembalikan A sama dengan 2. Ctrl S. Oke. Tadi kita sudah menggantikan A sama dengan 9. Dia tidak menampilkan apa-apa. Kalau tipe ganti jadi 2, kita ganti kembali jadi 2. Lalu kita jalankan lagi, kita Ctrl S dulu. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang komentar. Komentar adalah bagian teks di dalam kode yang tidak ikut diterjemahkan oleh interpreter. Artinya kehadiran komentar
kehadiran komentar di dalam kode akan diabaikan keberadaannya. JavaScript mendukung dua cara untuk membuat komentar, yaitu menggunakan tanda double slash seperti ini dan next bintang diakhiri dengan bintang slash. Perintah ini akan dieksekusi. Kita tambahkan komentar dengan di depan script ini dengan garis miring 2 seperti ini. Untuk membuat perintah bintang slash, kita buat gini, bintang slash. Ini digunakan untuk membuat komentar perintah yang lebih dari satu baris. Ada juga komentar lain seperti komentar di samping. Contohnya seperti ini. Kita hapus slash semuanya dulu. Ya. Garis miring 2 kali, komentar. Garis miring 2 kali, komentar. Komentar bisa ditulis dengan 3 cara seperti tadi. Ini cara terakhir. Bisa ditulis di samping seperti ini, komentar. Berikutnya adalah variabel. Variabel adalah nama atau pengenal yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang dibutuhkan oleh aplikasi data tersebut. Selanjutnya ditempatkan di dalam memori komputer dalam JavaScript. Variabel dapat dibuat menggunakan kata kunci var, let, atau tanpa kata kunci. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang tidak datanya dinamis. Dengan demikian, pendeklarasian variabel di dalam JavaScript tidak perlu menyertai tipe data. JavaScript akan menentukan tipe datanya secara otomatis ketika eksekusi kode berlangsung, tergantung dan nilai yang diisikan ke dalam variabel bersangkutan. Kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel global maupun lokal. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi. Dan kata kunci var adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, perhatikan baris kode berikut. Kita buat file baru, var.js. Pada kode di atas kita mendeklarasikan variabel dengan nama A. Melalui cara ini variabel tersebut masih bernilai undefined. Kita dapat menggunakan undefined untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah berisi nilai atau belum. Setelah dideklarasikan, kita dapat mengisi nilai ke dalam variabel A menggunakan operator penegasan seperti berikut. Untuk mendeklarasikan beberapa variabel, gunakan kode berikut. Atau sama seperti bahasa pemrograman lain, JavaScript mengizinkan kita untuk melakukan inisialisasi atau pengisian nilai awal ke dalam variabel pada saat
variabel tersebut dideklarasikan, atau berikut ini contoh penggunaan variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Kita ketikkan var Perhatikan skrip di layar. Di sini kita menginisialisasikan variabel global var dengan nilai 100. Kemudian kita membuat fungsi yang bernama fungsi f, buka kurung, tutup kurung. Di dalam fungsi f, kita menginisialisasikan lokal variabel dengan nilai 200. Setelah itu kita memanggil untuk mencetak ke layar, memanggil variabel di dalam fungsi yaitu global, variabel yang ada di luar fungsi, dan lokal variabel yang ada di dalam. Nah, di sini kita menggunakan tanda tambah yang ini untuk menghubungkan skrip yang string dengan variabel. Untuk memanggil fungsi, kita mengetikkan perintah f kurung kurawa, tutup kurung, titik koma. Untuk menjalankan, kita Ctrl S atau kita save. Untuk menjalankan, kita ketikkan perintah node var.js. Nah, di sini dia akan menampilkan hasil memanggil variabel dalam fungsi global. Nilai 100 berarti dia bisa memanggil value variabel yang ada di luar fungsi, dan lokal var yaitu 200. Selanjutnya, kita akan mempraktekkan cara memanggil variabel di luar fungsi. Oke, kita ketikkan console.log tanda petik memanggil variabel di luar fungsi. Oke, titik koma, console log, tanda petik global var, titik koma, global var, console.log local var 2 tambah local var titik koma. Oke, di sini tidak ada notif berwarna merah. Sekarang kita coba tes
Ctrl S, akan ke atas. Oke, di sini memanggil variabel di luar fungsi. Global variabel nilai 100, sedangkan local var itu tidak bisa dipanggil. Dia error karena local var tidak bisa, karena dia hanya bisa dipanggil di dalam fungsi. Di dalam fungsi ya. Jadi coba kita matikan yang ini, jadikan komentar. Oke. Kita Ctrl S. Kita jalankan. Ya. Pada kode di atas kita menggunakan kata kunci var untuk mencegah racikan variabel global var. Local var, variabel global var dapat dikenal dari luar maupun dalam fungsi karena variabel tersebut dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel local var hanya akan dikenal di dalam fungsi saja. Berikut ini adalah contoh lain penggunaan variabel. Kita buat folder baru. var1.js. Setelah itu kita inisialisasikan variabelnya. var c titik koma. Ya, tidak ada merah-merah. Kita coba jalankan. Kita new terminal saja. Perhatikan script di layar. Di sini kita menginisialisasi variabel A sama dengan 100, B sama dengan 200, dan mendeklarasikan C merupakan sebuah variabel. Kemudian nilai C sama dengan hasil penjumlahan dari value variabel A tambah value variabel B. Jadi nilai C. Sekarang coba kita jalankan. Node var1.js. Sehingga saat dijalankan output sebagai berikut, yaitu 300 seperti ini. Selanjutnya kita akan mempelajari kata kunci LED. Kata kunci LED merupakan fitur baru yang ditambahkan pada HTML script 6 dan digunakan untuk mendeklarasikan variabel lokal di dalam lingkup atau blok program tertentu. Bentuk umum penggunaan LED sama seperti var penulisannya. LED nama variabel titik koma, LED nama variabel 1, nama variabel 2, dan seterusnya, diakhiri dengan tanda titik koma. Inisialisasi ini juga dapat dilakukan variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci LED seperti berikut. LED nama variabel sama dengan nilai awal titik koma, LED nama variabel 1 sama dengan nilai awal 1, variabel 2 sama dengan nilai awal 2, seterusnya diakhiri dengan tanda titik koma. Untuk memahami cara kerja dari kata var dan LED, perhatikan kode berikut. Kita buat file baru, var2.js.
Kemudian kita ketikkan setelah itu kita simpan, kita Ctrl S, lalu kita jalankan. Maka akan muncul seperti ini. Perhatikan script di layar. Blok pengulangan di atas variabel i yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Bagian ini, kata kunci var masih memperbolehkan variabel untuk diakses dari luar blok pengulangan. Jika Anda tidak menginginkan hal seperti ini, maka Anda dapat mengganti kata kunci var di atas dengan kata kunci let. Hal ini menghasilkan 3. Cuman kalau kita ganti dengan let, var-nya kita ganti dengan let, maka dia hanya bisa menampilkan nilai var-nya kita ganti dengan let, kita Ctrl S, run. Maka dia hanya bisa menampilkan nilai 1, 0, dan 2. Untuk yang terakhir, nilai yang ada di luar blok pengulangan, dia tidak akan menampilkan hingga muncul pesan error seperti ini. Dengan mendeklarasikan variabel yang menggunakan kata kunci let, maka variabel tersebut tidak dikenal dari luar blok pengulangan. Oke, selanjutnya kita akan belajar membuat variabel tanpa kata kunci. JavaScript juga mengizinkan pembuatan variabel tanpa kata kunci, var maupun let. Kita hanya perlu mendefinisikan variabel tersebut menggunakan bentuk umum berikut. Nama variabel sama dengan nilai awal. Contoh, A sama dengan 100, titik koma, B sama dengan 200, titik koma. Variabel yang dibuat dengan cara di atas memiliki sifat yang sama seperti variabel yang dibuat menggunakan var dengan nilai awal tertentu. Perhatikan contoh berikut. Kita buat contoh baru, var3.js. Kemudian kita ketikkan for Meskipun bisa dilakukan, tapi pembuatan variabel menggunakan cara di atas tidak direkomendasikan karena untuk beberapa JavaScript perangkaian tertentu mungkin akan menimbulkan pesan peringatan. Berikut kita akan mempelajari tentang konstanta. Dalam JavaScript, konstanta didefinisikan menggunakan kata kunci const. Bentuk umum penggunaan kata kunci tersebut adalah sebagai berikut. Const nama konstanta sama dengan nilai. Const nama konstanta sama dengan nilai. Contoh, const p sama dengan 3
Berbeda dengan variabel nilai, konstanta tidak dapat diubah, sama seperti let. Kata kunci cons akan menjadi konstanta dengan sifat lokal pada blok program tertentu. Contoh penggunaan kata kunci cons dapat dilihat pada kode berikut ini. Kita buat file baru, const.js. Lalu kita masukkan lalu kita Ctrl S, lalu kita jalankan. Coba terminal baru, node varlen const.js. Hasilnya seperti ini. Ya, di sini kita mendeklarasikan konstanta menjadi 3,14 sekian, radius 5,0. Luas dan keliling kita mendeklarasikan variabel luas dan keliling untuk menghitung luas lingkaran. Untuk menampilkan tinggal kita buat seperti berikutnya membaca keyboard. Berikutnya membaca data dari keyboard. Kegiatan membaca data dari keyboard sering dibutuhkan pada aplikasi berjenis command line interface dalam Node.js. Kita dapat melakukan pekerjaan itu menggunakan modul readline scenes. Modul tersebut perlu dipasang terlebih dahulu menggunakan perintah sebagai berikut. Bukan terminal. Kita buka new terminal, lalu kita ketikkan npm install readline sync. Pastikan internet dalam keadaan aktif. Lalu kita buat file baru dengan nama readline.js. Kita close semua. Kita ketikkan var readline
Sekarang kita coba jalankan. Kita Ctrl S dulu atau save. Jalankan. Node readline.js. Siapa nama Anda? Julie. Hai Julie, senang bisa berkenalan seperti ini. Berikut ini adalah contoh lain penggunaan modul readline change. Buat file baru. Kita readline 1.js. Kemudian kita ketik var Perlu diperhatikan bahwa data yang dibaca menggunakan modul readline change selalu bertipe string. Jika Anda membutuhkan data bilangan, maka data dapat dikonversikan secara manual. Ya, kita jalankan ini. Ctrl S. Ya, kita jalankan programnya. Masukkan nilai A 2, nilai B 3. Ini perlu diperhatikan bahwa menggunakan modul readline change selalu bertipe string. Jika Anda membutuhkan data bilangan, maka data dapat dikonversikan secara manual menggunakan fungsi percent atau percent float. Perhatikan script berikut. Bilangan bulat. Ya, sekarang coba kita jalankan.
Kita Ctrl S. Bilangan bulat 1 2 3, bilangan real 1 2 3 titik 4 5 6. Ya, hasilnya seperti ini.